Hai guys, balik lagi sama gue di sini. Malam ini gue mau ceritain sesuatu tentang pengalaman gue waktu mendaki di Gunung Salak. Katanya, sebelum lo ngerasain dinginnya angin di sana, lo bakal ngerasain dingin yang duluan masuk ke punggung. Jadi kalau lo lagi dengerin cerita ini sendirian, mending nyalain lampu aja sih, kata gue. Dan kalau lo lagi di jalan, jangan kaget kalau tiba-tiba lo ngerasa ada yang ngikutin langkah lo. Cerita ini bakal gua bawain dengan santai, tapi tenang, detailnya akan tetap gua jaga, biar lo bisa ke bawah sampai akhir. Gue nggak minta lo percaya, gue cuma minta lo dengerin sampai selesai. Karena ada satu kalimat di ending yang mungkin bikin cara lo bersikap di alam jadi berubah selamanya. Gue masih inget banget kejadian ini, sumpah. Sampai sekarang, kalau ada yang ngajak naik Gunung Salak, gue pasti langsung nolak mentah-mentah anjir. Oke, gue gak mau lama-lama lagi. Sekarang, mending kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi, waktu itu sekitar tahun 2017, gue sama 5 orang temen kampus lagi iseng pengen naik gunung. Jadi total kita berenam, gue, Rian, Dipa, Miko, Paul, sama Wina. Pas sampai di base camp, ada satu bapak-bapak porter lokal yang ngingetin kita. Katanya gini, nanti kalau kalian ngerasa dipanggil, jangan pernah dijawab, jangan sompral, jangan motret sembarangan, dan selalu jaga sikap selama di sana. Ya kita mah nunduk-nunduk aja ya, lo tahu kan? Anggukan sok nurut, yang sebenarnya di kepala cuma mikir, alah santai kali pak. Ya namanya anak muda, kadang susah banget dibilangin, merasa udah paling pinter aja gitu. Hari pertama sih aman-aman aja, jalurnya juga masih standar lah, kayak pendakian pada umumnya. Kita masih nyanyi-nyanyi, cerita-cerita, bahkan masih sempat bikin vlog segala. Tapi makin sore, kabut mulai turun, dan itu tebal banget sampai pohon-pohon di sekitar jalur cuma kelihatan kayak bayangan hitam doang. Nah, akhirnya sampailah kita di pos 3. Di situ kita bangun tenda, masak mie dan bikin kopi. Pokoknya sejauh ini masih normal aja. Sampai akhirnya sekitar jam 11 malam, gue kebangun. Badan gue kedinginan, dan tiba-tiba di situ gue kayak dengar suara aneh. Gue dengar kayak suara gamelan gitu loh, halus, pelan, tapi jelas banget. Suaranya kayak jauh, tapi masih tetap kedengaran. Dan yang paling bikin gue merinding adalah ada suara sinden juga waktu itu, narik panjang, ngelantur, dan dia kayak nyampein sesuatu yang gue gak ngerti sama sekali. Artinya apa? Gue cuman diem dan gak berani gerak. Tiba-tiba resleting tenda kebuka dari dalam. Rian nongol dan matanya langsung melotot. Dia kayak orang yang habis lihat sesuatu yang bikin ketakutan gitu loh. Ngerti gak sih? Terus dengan suara pelan dia nanya, "Lu denger gak?" Gue cuman ngangguk, sama sekali gak berani buka suara. Kita sama-sama bengong dan ngeliatin ke arah gelap. Di sana nggak ada apa-apa, tapi di telinga kita suara musiknya masih kedengaran banget. Mulai dari suara gamelan, sinden, dan kayak ada keramaian gede yang seolah-olah deket banget. Porter yang tidur di tenda kecil deket kita tiba-tiba keluar. Dia ngelihat sebentar ke arah hutan, lalu balik lagi ke tendanya. Dengan nada datar, dia cuma bilang, "Tidur, jangan jawab apapun." Kata jawab itu langsung ngehantam pikiran gua, dan gua masih bingung maksud bapak itu apa. Tapi entah kenapa, di kepala gua malah muncul dorongan aneh. Gue pengen ngomong, "Hai," ke sesuatu yang gua sendiri pun gak tahu itu manusia atau bukan. Besoknya, suasananya udah berasa beda banget dari hari pertama kemarin. Dari pagi sampai siang, langit gak pernah cerah.
Matahari sama sekali gak kelihatan. Kabutnya juga gak pernah benar-benar hilang. Kadang jadi tebel, kadang tipis, tapi selalu ada di sekitar jalur. Jalur pendakian yang biasanya rame sama suara kita bercanda, pelan-pelan jadi sepi sendiri. Mungkin karena masih kebayang sama suara gamelan semalam, semua orang jadi lebih hati-hati sekarang. Sekitar jam 3 sore, kita sampai di jalur yang agak tricky. Di sini, belokannya emang lumayan tajam. Di sebelah kanan, cuman ada lereng licin yang penuh sama lumut. Dan di sebelah kiri, cuman ada pohon-pohon gede yang batangnya kayak tiang rumah. Udara dingin dan kabut yang makin tebal bikin pandangan kita cuma bisa lihat beberapa meter doang. Dan di situ kita lihat sesuatu. Ada sosok perempuan yang lagi berdiri sambil belakangin gua sama yang lain. Kebaya hijau, kain batik dan rambut panjang yang jatuh sampai pinggang. Di situ dia cuma diam, gak ada gerakan sama sekali. Lu tahu nggak, perasaan dimana lu kayak ada yang ngeliatin, padahal sebenarnya nggak ada yang ngeliat sama sekali. Nah, itu yang gue rasain waktu itu. Rasanya nggak enak banget. Sumpah, satu-satunya suara yang kedengeran cuma napas kami doang, sama suara halus dari rambutnya yang keusap angin. Wina nyentak strap carrier gue pelan. Dia kayak bilang, jangan berhenti. Terus kita lanjut jalan tanpa ngomong apa-apa. Gua udah nahan diri banget buat gak nengok ke sana. Tapi ya namanya refleks, emang gak bisa dikontrol. Baru beberapa langkah, gua tetap noleh. Dan ternyata di sana kosong. Serius, kosong. Kayak tadi tuh cuma kabut yang lagi iseng aja. Dan kebetulan bentuknya mirip cewek. Pas malam kedua, sekitar jam 1 lewat dikit, tiba-tiba ada suara ketukan di tenda. 2 kali, terus jeda bentar, terus ada lagi ketukan ketiga. Kita semua langsung diam dan suasana di sana jadi makin hening. Brock. Kita semua langsung kaget waktu dengar suara itu. Satu gedoran, tiba-tiba muncul keras banget sampai tiang tenda hampir roboh. Temen gua yang namanya Paul langsung teriak. Porter yang tadinya masih ada di dalam tenda buru-buru keluar sambil bawa senter. Dia nyorot sana-sini, tapi nggak ada siapa-siapa. Cuma ada tanah di depan tenda yang kita yakin kalau itu bukan bekas, kayak abis dilaluin orang. Tapi bekasnya kelihatan kayak abis nyeret sesuatu gitu loh. Setelah kejadian itu, akhirnya kita sepakat buat jaga bergiliran. Pas giliran gua sama Wina, sekitar jam 2 lewat dikit, gue baru nyadar kalau Rian udah gak ada di sleeping bagnya. Zip tenda yang dipakai sama Rian udah kebuka setengah. Kita ngeliat di tanah yang ada di depan tenda ada jejak kaki, dan arahnya itu masuk ke semak-semak yang ada di bawah tempat kita bangun tenda saat itu. Gue coba buat manggil Rian pelan, tapi gak ada jawaban sama sekali. Yang muncul malah suara gamelan itu lagi. Kali ini lebih jelas, dan sumpah suara itu kedengarannya kayak deket banget dari lokasi kita. Gua, Wina, sama bapak porternya akhirnya mutusin buat ngikutin jejak itu. Tapi setiap langkah rasanya ada yang aneh gitu loh. Gua ngerasa kayak kita tuh ditarik ke satu arah gitu. Ngerti kan maksudnya? Nah, pas senter nyorot ke depan, kita ngeliat di bawah ada tebing. Terus di sana kita ngeliat ada cahaya redup yang asalnya kayak dari lampu minyak yang berderet gitu loh. Dan yang makin gak masuk akal, di sana ada panggung kecil dan tenda kain hijau. Terus ada juga orang-orang yang lagi berdiri rapi sambil pakai baju tradisional. Suara sindennya juga kedengaran jelas banget, sumpah. Di situ gue langsung mikir, ini apaan sih? Kita lagi ada di gunung loh. Terus sekarang jam 2 pagi, masa beneran ada hajatan di bawah? Kita ngeliat Rian udah berdiri di ujung jurang,
dan kakinya udah hampir kepleset ke bawah. Tatapannya juga kelihatan kosong, tapi mukanya masih kelihatan senyum. Tiba-tiba dia ngomong, dia udah nunggu, pestanya belum kelar. Kursinya masih kosong buat gua. Gua sama Wina langsung saling lihat. Kita gak sempet ngomong apa-apa. Bapak Porter langsung maju sambil baca doa pelan-pelan. Terus, dengan cepat dia langsung narik tangan Rian. Tapi, Rian malah ngamuk. Dan tenaganya gak masuk akal. Suaranya juga aneh banget. Itu kayak suara dua orang yang lagi ngomong barengan gitu loh. Balik, bukan undangan. Rian ngomong sambil matanya melotot ke arah kita. Dan sumpah, itu bukan suara dia. Bapak Porter langsung olesin minyak dari botol kecil ke jidatnya sambil terus baca doa. Dan habis itu, bau melati langsung kecium kuat banget. Gamelan yang tadinya kedengeran juga langsung berhenti. Rian jatuh dan nafasnya ngos-ngosan gitu loh. Di situ Wina hampir nangis. Dan gue cuma bisa nahan dia biar gak histeris. Kita akhirnya mutusin buat turun malam itu juga. Udah gak ada yang bisa tidur. Tapi pas mulai jalan, jalurnya malah aneh banget. Pohon yang tadi di kanan tiba-tiba pindah ke kiri. Batu penanda yang gue inget banget ada di pinggir jalan sekarang juga ikut hilang. Kompas muter terus dan GPS juga error. Kita muter lama banget sampai akhirnya kita sadar kalau ternyata kita balik lagi ke tempat yang sama. Kita balik ke pohon gede yang udah kita lewatin tadi. Porter langsung jongkok dan ngeluarin beras, kopi, sama selembar uang 5 ribuan dari tasnya. Dia taruh pelan-pelan sambil bilang lirih, "Numpang lewat ya." Suaranya berat banget, kayak orang nahan takut gitu loh. Dia nyalain dupa kecil, asapnya tipis, tapi gak mati. Meski angin kenceng, dan entah kenapa, kabut di depan pelan-pelan kayak kebelah sendiri. Tiba-tiba kelihatan jalan kecil di sebelah kiri, padahal tadi gak ada sama sekali. Kita saling lihat bentar, tapi gak ada yang ngomong. Terus langsung jalan aja ke situ. Rasanya kayak ada yang ngarahin kita gitu loh. Pas jalan, gue baru nyadar kalau langkah kita tuh kayak punya irama sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi makin lama, gue ngerasa kayak selalu ada satu langkah yang telat dari yang lain. Kayak ada orang ketujuh yang ikut jalan bareng, tapi timingnya gak pernah pas gitu loh. Awalnya gue cuek aja. Gue pikir cuma halu aja karena gue lagi capek. Pas iramanya tiba-tiba hilang, gue sempet lega, kirain udah gak ada lagi gitu. Tapi Wina tiba-tiba ngomong pelan banget tanpa nengok, "Jangan lihat ke belakang." Dia jalan di tengah kita, bukan di belakang. Seketika gue ngerasa dada gue sesek, napas gue kayak ketahan gitu. Kita semua langsung rapetin barisan. Gak ada yang berani buka mulut. Cuma suara langkah kaki yang bisa kita dengar di situ. Pas kita nyampe di sebuah persimpangan, Rian tiba-tiba kebangun. Matanya setengah merah dan suaranya pelan banget, tapi masih jelas. Kalau gue gak ikut turun, dia minta ganti. Kata ganti itu kecil, tapi rasanya kayak ditimpuk batu ke perut. Semua langsung diem gitu loh. Porter berdiri di tengah jalur, ngadep ke arah gelap sambil bilang, "Kami minta maaf, kami nggak tahu. Kami pulang rame-rame. Tolong jangan ambil apapun dari kami." Nggak ada angin, nggak ada suara, semuanya sunyi banget. Sampai akhirnya kedengeran suara kayak ada sesuatu yang diseret pelan di tanah. Pas gue senter ke bawah, gue ngeliat ada koin tua di kaki Porter itu. Kusam banget, kayak baru digali dari tanah gitu. Porter langsung bungkus koin itu pakai kain dan masukin ke kantong dia. Dia nengok ke kita, mukanya pucat, tapi berusaha buat tenang. Habis itu, dia cuma bilang, "Jalan, jangan nengok ke belakang." Di situ, langit udah mulai abu-abu, yang artinya bentar lagi udah mau pagi. Nah, pas di perjalanan, gua iseng cek HP. Gue masih inget banget, waktu itu sinyal di sana nggak ada sama sekali. Dan baterai gua
cuma sisa 12%. Tapi yang bikin gue merinding, tiba-tiba gue ngeliat ada satu file baru yang gue inget banget. File itu sebelumnya gak ada di HP gue. Nama filenya pulang, dan durasinya cuma 13 detik. Gue coba buat play filenya pakai volume pelan. Di situ gue denger ada suara napas pendek, terus bunyi gamelan yang halus banget di belakang. Dan tiba-tiba gue denger ada suara cewek berbisik 3 kali. Suara itu jelas banget di telinga gue. Suara itu bilang, "Jangan balik sendirian." Gue langsung matiin suara itu. Di situ gue gak ngomong ke siapapun, karena gue takut itu malah akan bikin teman-teman gue makin takut. Sampai sekarang, file itu masih ada di HP gue. Dan sumpah, sejak kejadian itu, gue gak pernah berani dengerin itu lagi. Akhirnya, setelah kita jalan cukup jauh, kita mulai dengar suara air. Kita coba jalan lagi, dan akhirnya kita ketemu sama sungai kecil di sana. Tapi sumpah, pas gue ngeliat sungai itu, rasanya kayak denger lagu paling indah di dunia. Karena sungai itu pertanda kalau kita udah deket banget sama jalan pulang. Sebelum nyebrang, porter nyuruh kami buat nengok ke belakang bareng-bareng. Di situ kabut udah mulai hilang dikit, dan di atas jalur samar banget. Kita ngeliat kayak ada barisan orang yang lagi pakai baju tradisional berdiri diam sambil ngadep ke arah kami. Di ujung barisan itu ada perempuan berkebaya hijau. Dia ngangkat tangan kirinya, pelan banget dia melambai. Tapi gue ngerasa itu bukan kayak dada-dada gitu loh. Itu lebih kayak isyarat yang mau bilang, "Udah, cukup." Ngerti gak sih maksudnya? Pas kita masih bengong liatin barisan orang itu di atas jalur, porter tiba-tiba ngomong pelan tapi tegas, "Jangan lihat mereka terus, fokus ke depan, dan jangan oleh lagi." Nada suaranya beda banget dari yang tadi. Di situ kita langsung nurut dan mulai jalan cepet-cepet. Dan seperti biasa, sepanjang jalan kita nggak ada yang berani buka suara sampai kita benar-benar nyampe ke bawah. Begitu ketemu warga, Rian langsung dibawa ke orang kampung yang ngerti hal begituan. Dia langsung disuruh mandi dari wadah yang di dalamnya udah dikasih banyak bunga-bungaan, yang gue sendiri pun nggak tahu itu bunga apa aja. Setelah mandi, dia langsung tidur, dan itu lama banget. Pas dia bangun, dia tiba-tiba nanya, "Tadi ada meja ya?" Kita semua diem. Di situ kita nggak ada yang berani jawab apa-apa. Sejak kejadian itu, Rian gak pernah mau naik gunung lagi. Dengar suara gamelan dari TV aja, mukanya langsung pucat banget. Beberapa minggu kemudian, koin tua yang porter taruh waktu di atas tiba-tiba muncul di laci kamar kos gua. Koin itu dibungkus kain putih, dan itu rapi banget. Di situ gua langsung mikir buat balikin ke porternya, dan dia cuma bilang kalau dia milik mereka, dia bakal balik sendiri. Gue gak berani nanya, maksudnya balik kemana. Tapi kadang, setiap malam Jumat dari arah jendela kos gue suka dengar suara gamelan yang halus banget. Tapi suara itu kedengeran kayak dari tempat yang jauh banget. Nah, gitulah ceritanya. Di sini gue cuman mau bilang, kalau kalian mau naik gunung, naik aja. Gue juga gak akan mungkin bilang jangan. Tapi yang mau gue ingetin sama kalian, selalu sopan ketika kalian di sana dan dengerin arahan dari porter ataupun teman kalian. Karena di sana pasti banyak hal-hal yang bisa terjadi sama kita. Entah itu hal baik ataupun hal buruk. Jadi selalu sopan, jangan bertingkah aneh, dan selalu ingat doa. Kalau lu masih pengen dengar cerita-cerita aneh lainnya, tungguin aja di episode berikutnya. Siapa tahu kali ini giliran lu yang ngalamin.